Setuju nggak nih kalau Bapak Abraham atau Nabi Ibrahim ini seorang penzina? Kalau kalian setuju Abraham sebagai penzina, klik tombol dislike sebanyak-banyaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman dimanapun Anda berada? Senang sekali rasanya saya bisa menemani Anda kembali dalam acara kesayangan kita, Mu'alaf Channel, yang dimana Anda bisa melihat dan menilai mana yang hak dan mana yang batil. Nah, sahabat beriman, seperti yang sudah kita ketahui atau teman-teman muslim udah ada yang lihat ya, bahwa ada seorang pendeta mengatakan bahwa Abraham atau Nabi Ibrahim ini adalah seorang penzinah dengan istrinya sehingga melahirkan anak bernama Ismail. Pendeta ini bernama Yusuf Manukbulu. Ini jelas-jelas kekeliruan yang sangat-sangat amburadul. Teuing di mana eta eusi huluna. Jelas sekali bahwa di dalam Al-Qur'an ataupun di dalam Bible bahwa Abraham ataupun Nabi Ibrahim ini sangat-sangat Allah muliakan. Tanpa banyak cincong lagi, kita akan lihat pernyataan dan perkataan pendeta Yusuf Manukbuluan. Kita saksikan bersama-sama. Jangan lupa siapkan kopi, teh, susu, kerupuk, taraje, sendal jepit, jojodog, genteng, jeung semen nya. Aduh, yuk cekibron. Wow. Yang dimaksud dengan anak tunggal itu harus sesuai dengan konsepnya Allah itu sendiri. Jadi tidak bisa sesuai dengan konsepnya Sarah, karena lahirnya Ismail itu karena konsepnya Sarah, bukan konsepnya Allah, Pak. Jadi Ismail itu tidak masuk hitungan di dalam konsep daripada kebenaran itu sendiri, gitu, Pak. Itu ada ayatnya enggak, Pak, bahwa Ismail tidak masuk? Gini, Pak, saya kasih penjelasannya begini, ya. Manusia kan di dalam kehidupan ini menurut ketetapan Tuhan tidak boleh berzina. Nah, itu kan ketetapan Tuhan. Oke. Tetapi kalau manusia berzina itu bukan berarti Tuhan punya ketetapan seperti itu. Itu karena kekerasan hati manusia, gitu loh. Nah, orang berzina pun itu bisa melahirkan anak. Nah, sekarang masa kalau orang berzina akibat hubungan yang dilakukan di dalam dosa, terus kemudian itu bisa menjadi ketetapan Allah, bisa menjadi konsep daripada Dia yang Maha Kudus, kan sangat tidak mungkin, Pak, gitu loh. Jadi sangat tidak mungkin seperti apa yang Yusuf Manukbulu ini menyatakan, dan ini benar-benar sangat jauh dari Bible ya. Ini sangat-sangat bertentangan dengan apa yang ditulis dalam Bible. Ini kalau saya bilang biji palanya kayak si Patricknya SpongeBob. Konslet gitunya. Ini nggak ada ayatnya dalam Bible, malah ngeles ditanya ada nggak ayatnya, nggak ada ya, malah gini loh Pak, gini. Ada ayatnya nggak, Pak, bahwa Ismail tidak masuk? Gini Pak, saya kasih penjelasannya begini. Kalau memang sangat tidak mungkin, lalu bagaimana dengan Daud dan Bathsheba yang jelas-jelas melakukan perzinahan dan perselingkuhan? Bathsheba pada saat itu
masih statusnya istri orang, istrinya Uria. Itu di dalam Bible. Itu terdapat di dalam 2 Samuel 11. Ketika Daud sedang jalan-jalan di serambi, serambinya naon ngaranna teh? Loteng rumah. Terus si Daud ini melihat ada orang mandi, ngintip gitunya. Wow, gitunya. Kasih Daudnya. Terus si Daud nyuruh orang dan nanya, eta saha awewe? Siapa itu perempuan itu? Terus orang itu bilang, oh itu namanya Batseba, istri Uria. Ya teman-teman bisa lihatlah itu di 2 Samuel 11-nya, kisahnya seperti itu. Singkat cerita, Daud memanggil Batseba. Lalu Daud ini tidur dengan Batseba dan Batseba mengandung. Padahal Batseba ini masih statusnya istri orang. Sangat tidak mungkin. Gimana maksudnya Pak? Saya teh ngaranna Yusuf Manuk Bulu. Sangat tidak mungkin bagaimana? Ini Daud aja melakukan satu perzinahan dan berselingkuhan di dalam Bible. Gak ada masalah nih. Sampai Daud melahirkan seorang anak bernama Salomo. Berbeda dengan Abraham yang menikah dengan Hagar. Ya, Abraham mengambil Hagar sebagai istrinya dan melahirkan anak bernama Ismail. Dari mana berzinahnya? Ngaco bener ini orang ya. Kalau memang sangat tidak mungkin, ya bagaimana dengan kisah Daud dan Batseba? Kenapa Allah mengasihi anak hasil perselingkuhan dan perzinahan antara Daud dan Batseba? Lihat tuh di dalam 2 Samuel 12 ayat 24. Ayo, mau jawab apa? Hah? Mau ngeles? Mau beralasan? Mau enggak gini loh. Sentil ku aing sianya. Kacau bener ya biji pala nasi Yusuf Manuk Bulu ya nya. Sinkron pisan, aduh jeung huluna ya Allah. Oke lah, kita lanjutin dulunya videonya seperti apa lagi, apa yang dibilang si Manuk Bulu ieu. Sudah jelas bahwa Ismail itu tidak masuk hitungan sama sekali gitu loh Pak. Ya, Bapak tadi menyebutkan berzinah. Apakah Bapak menyebutkan Nabi Ibrahim itu berzinah dengan Hagar? Ya jelas. Itu kan perzinahan gitu loh. Di mata Tuhan. Wow. Tuhan itu tidak pernah menyuruh Abraham mengambil Hagar. Itu kan menurut maunya Sarah pada waktu itu. Dan kayaknya jelema. Nih dengerin baik-baik nih ya, dengerin. Apakah Bapak menyebutkan Nabi Ibrahim itu berzinah dengan Hagar? Ya jelas. Itu kan perzinahan gitu loh. Di mata Tuhan. Sekali deh. Ya, Bapak tadi menyebutkan berzinah. Apakah Bapak menyebutkan Nabi Ibrahim itu berzinah dengan Hagar? Ya jelas. Itu kan perzinahan gitu loh. Di mata Tuhan, Tuhan itu tidak pernah menyuruh Abraham mengambil Hagar. Itu kan menurut maunya Sarah pada waktu itu. Kekuat ka edan ge jelema gilanya. Jadi menurut si Yusuf Manuk Bulu ini, Abraham dan istrinya Hagar berzinah. Batok pala sial nggak beledau. Dari mana seorang istri dan suami berzina ketika mereka melakukan hubungan badan? Kan udah suami istri. Perzinahannya di mana? Di mana ayatnya bahwa Abraham dan Hagar ini berzina? Gila ya, jelema. Astagfirullahalazim. Ngomong, ya itu kan jelas perzinahan. Dengerin. Apakah Bapak menyebutkan Nabi Ibrahim itu berzina dengan Hagar? Ya jelas. Itu kan perzinahan gitu loh. Di mata Tuhan, Tuhan itu tidak pernah menyuruh Abraham mengambil Hagar. Lu beko benar. Terus gimana dengan Daud? Lain perzinahan, eta keinginan Tuhan gitu, keinginan Allah. Itu maunya Tuhan. Daud melihat dulu Batseba mandi, terus mereka melakukan perselingkuhan dan perzinahan, itu juga kemauan Tuhan. Astagfirullah. Orang dengekeun deui nya naon ceuk si Manuk Bulu ye. Ya, itu kan persepsi pribadi Pak, tapi Allah kan bukan persepsi Pak, bukan persepsi Pak. Itu Bapak harus jelas. Itu merupakan
satu kebenaran yang tidak bisa dibantah. Kalau manusia hidup di luar daripada ketetapan Tuhan, hidup di luar daripada firman, itu manusia berzina. Gitu loh. Manusia berzina, baik secara jasmani maupun secara roh. Mereka tidak ikut kepada perintah Tuhan, mereka malah mengikuti kepada perintahnya iblis gitu loh. Apakah Daud juga adalah satu kebenaran yang tidak bisa terbantahkan? Berarti Salomo anak hasil perzinahan dan perselingkuhan antara Daud dan Bathsheba, sehingga Allah mengasihinya. Itu adalah satu ketetapan Allah. Kalau memang menurut Yusuf Manuk Bulu ini itu adalah keinginan iblis, kenapa Allah mengasihi anak ini, yaitu Salomo? Allah mengasihi anak itu keinginan iblis eta. Coba anak-anak Tuhan jawab, apakah Abraham dan Hagar ini adalah satu perzinahan? Mereka sebagai suami istri melakukan hubungan badan, melahirkan seorang anak bernama Ismail adalah satu perbuatan perzinahan. Kita dengerin lagi pernyataannya nih si Yusuf Manuk Buluan. Mereka tidak ikut kepada perintah Tuhan, mereka malah mengikuti kepada perintahnya iblis gitu loh. Iblis yang mengarahkan manusia untuk berbuat dosa. Nah, itu ya Pak Hasan ya. Ya, bisakah Pak ditunjukkan ayat bahwa Nabi Ibrahim itu berzina dengan Hagar? Mungkin saya bisa kasih ayat Pak. Ya, terpenting sih malah. Tong pipiluan. Kita dengar lagi sekali lagi pernyataan si Yusuf Manuk Buluan ya. Mereka tidak ikut kepada perintah Tuhan, mereka malah mengikuti kepada perintahnya iblis gitu loh. Iblis yang mengarahkan manusia untuk berbuat dosa. Iblis yang mengarahkan manusia yang melakukan dosa. Itu ya Pak Hasan ya. Ya, bisakah Pak ditunjuk? Setelah kita mendengarkan ini, ya, pernyataan dari si Manuk Bulu, itu keinginan iblis. Oke? Ingat-ingat kata-katanya, mereka tidak mengikuti keinginan Tuhan, tapi mengikuti keinginan iblis. Tidak ada satu ayat pun di dalam Bible bahwa Abraham ini selingkuh atau berzina. Kan sudah jelas Abraham mengambil Hagar sebagai istrinya. Nu ngaranna suami istri, kata berzina amun keur ngalakukeun blee-blee. Paham? Da atuh hukumna cing aya di Bible. Ketika ada suami istri melakukan hubungan blee, mereka berzina. Aya ada nggak yang kayak gitu? Kalau kalian setuju bahwa Abraham dan Daud seorang penzina, silahkan klik tombol dislike-nya. Nah ini nih ya, ini yang bikin kekacauan antara umat beragama. Ini jelas-jelas penistaan ya, baik kepada teman-teman yang Kristen maupun kepada umat Muslim. Mengapa saya bilang penistaan? Jadi gini, Abraham memiliki 2 orang istri sebelum istri yang ketiganya ya. 2 orang ini mempunyai anak. Yang pertama istrinya adalah Hagar, melahirkan Ismail. Yang kedua adalah Sarah, menghasilkan anaknya namanya Ishak. Ishak dan Ismail adalah saudara satu bapak, karena Abraham pada saat itu poligami. Dan menurut teman-teman Kristen, dan saya sebagai mantan Kristen dulu, bahwa Abraham ini adalah bapak segala bangsa dan bapak orang percaya. Dan di dalam Islam, kita disuruh oleh Allah untuk mengikuti milahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Terdapat di dalam Quran surah Ali Imran ayat ke-95. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul sadaqallah fattabi'u millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Sadaqallahul azim. Katakanlah Muhammad, benarlah segala yang Allah firmankan, maka ikutilah milah atau agama Ibrahim yang lurus. Karena dia, yaitu Ibrahim, bukanlah termasuk orang yang musyrik. Dapat dipahami? Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman sampai 2 kali di dalam Al-Quran untuk kita sebagai umat Muslim ini mengikuti milahnya atau agamanya Nabi Ibrahim yang lurus. Terdapat dalam Quran surah An-Nahl ayat ke-123. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
summa auhayna ilaika anitabbi milata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Sadaqallahul azim. Yang artinya, kemudian kami wahyukan kepadamu yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikutilah agama Ibrahim yang lurus dan dia bukanlah termasuk orang-orang yang musyrik. Dan kita lihat di dalam Bible Kejadian 12 ayat 2 dan 3 ya. Di situ dituliskan, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Bisa dilihat ayat ini di dalam Bible. Bisa kalian baca dan kalian resapi, wahai teman-temanku dan saudara-saudaraku yang Kristen. Jadi benar nggak apa yang dilakukan oleh si manuk buluan ini adalah menghujat, menghina Abraham, bapak leluhur kita, bapak orang percaya, bapak orang beriman. Ini benar-benar udah nggak bisa didiamin lagi. Kalau masih ada yang melindungi berarti siap-siap saja Anda dikutuk. Jadi garis keturunan ya dari Nabi Ibrahim atau Bapak Abraham ini dimulai dari Ismail. Ismail kan anaknya Hagar, bapaknya Abraham. Ismail ini garis keturunannya sampai kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan keturunan Abraham, Ishak ini sampai kepada Nabi Isa alaihissalam atau Yesus Kristus. Ya, ini jelas-jelas beda ibu satu bapak. Artinya mereka bersaudara. Bahkan di dalam Al-Quran kami pun dilarang atau kami tidak boleh membeda-bedakan antara Rasul yang satu dengan Rasul yang lain. Itu terdapat di dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 136. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqqa wa Yaqub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiyan nabiyunna mir rabbihim la nufariqu baina ahadim minhum wa nahnu lahu muslimun. Sadaqallahul azim. Yang artinya, katakanlah hai orang-orang mukmin, kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya, dan apa yang diberikan kepada Musa dan Isa, serta apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhannya. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, dan kami hanya tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dapat dimengerti dan dapat dipahami? Masya Allah ya. Jadi terserah ini kepada teman-teman yang Kristen mau didiamkan atau gimana gitu ya. Kalau bagi kami ini sudah jelas-jelas menistakan Nabi Ibrahim ya. Buat teman-teman Kristen yang pro gitu ya, yang memang benar-benar mengetahui isi Bible, bagaimana ini Abraham dituduh sebagai penzina oleh si Yusuf manuk bulu. Lalu setelah beberapa hari ini saya lihat nih para apologet Kristen malah diem-diem baik gitu ya, malah ngajar doge ya. Giliran ada ustadz atau ada orang-orang yang membahas Bible, ya seantero YouTube rame gitunya. Nah, giliran aya pendeta nukie patut ngajar dog, kata artinya munafik. Oke, segitu aja yang bisa saya sampaikan. Insya Allah bermanfaat. Mohon maaf lebih dan kurangnya. Mohon maaf juga bila ada kata-kata saya yang tidak sesuai dengan Al-Quran ataupun dengan hadis ataupun yang tidak mengenakan hati teman-teman muslimin dan muslimah, akhi dan ukhti. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena itu memang kesalahan saya pribadi. Dan jika itu memang benar, semua datang dari Allah Azza wa Jalla karena Allah yang maha benar. Terima kasih atas perhatiannya. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fabi ayyi ala rabbikuma tukaziban. Fabi ayyi ala
ربكما تكذبان